Benar-benar berita darurat dari Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel saat ini telah melancarkan 2 gelombang serangan udara dan rudal ke Iran. Sasaran tembak adalah objek-objek militer dan administratif utama rezim Ayatollah, termasuk tentu saja di ibu kota negara, Teheran. Donald Trump telah meminta tentara Iran menyerah dan meletakkan senjata. Dia langsung menyatakan bahwa Amerika Serikat ingin menghancurkan program rudal dan memusnahkan armada mereka. Anggota Korps Pengawal Revolusi Islam, tentara dan polisi, letakkan senjata atau akan dibunuh. Pada saat yang sama, muncul laporan bahwa serangan dari Amerika Serikat dan Israel sudah mengenai kediaman Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ayatollah mereka Ali Khamenei. Tapi perang sudah melampaui batas. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di seluruh wilayah dan di Uni Emirat Arab dilaporkan setidaknya 1 orang tewas akibat pencegatan rudal Iran. Donald Trump menyatakan fase perang ini akan berlangsung beberapa hari hingga rezim Ayatollah Ali Khamenei terguling. Trump meminta warga Iran tetap berlindung sementara, namun setelah pengeboman berhenti, segera turun ke jalan dan merebut kekuasaan sendiri. Israel kini bersiap menghadapi serangan balasan Iran. Pada saat yang sama, semakin banyak rekaman di internet yang menunjukkan bagaimana rudal Amerika, Tomahawk, dengan mudah menyerang target di pusat kota Teheran yang menunjukkan lemahnya pertahanan udara Iran secara total. Pada saat yang sama, Gedung Putih mengakui bahwa bersamaan dengan negosiasi terkait kesepakatan nuklir, selama beberapa bulan bersama Israel, mereka tetap mempersiapkan serangan skala penuh. Saya Alexei Peci, mari bahas topik ini bersama. Tapi sebelum kita mulai episode ini, saya minta kalian untuk subscribe ke channel ini, beri like dan tulis komentar apa saja untuk membantu mempromosikan episode ini di platform YouTube. Jangan lupa follow channel Telegram saya, Peci News, supaya kalian jadi yang pertama tahu berita terbaru. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, serangan pertama ke Iran tetap dilakukan Israel. Di episode ini, kita bahas kronologi singkat serangan hari ini. Sabtu pagi, AS dan Israel menyerang Iran setelah berbulan-bulan persiapan bersama. Pihak Amerika merencanakan serangan selama beberapa hari. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyebut kampanye militer ini sebagai sedang dan berkelanjutan sambil menambahkan bahwa akibatnya nyawa warga Amerika bisa hilang. Trump mendukung pergantian rezim dan menyerukan rakyat Iran menggulingkan pemerintah. Dia menuduh Teheran mencoba memulihkan program nuklirnya setelah serangan besar Amerika Serikat musim panas lalu, yang menurutnya telah menghancurkan fasilitas nuklir itu. Korps Pengawal Revolusi Islam Iran mengumumkan dimulainya gelombang pertama serangan besar-besaran dengan rudal dan drone terhadap Iran. Dan muncul laporan tentang banyak ledakan di Dubai serta di Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Qatar, tempat pangkalan militer Amerika Serikat berada. Mari kita bahas peristiwa ini secara kronologis. Menurut Menteri Pertahanan Israel, Yisrael Katz, pada Sabtu pagi hari Israel melancarkan apa yang disebut serangan pencegahan terhadap Iran bersamaan dengan pengumuman keadaan darurat di seluruh negeri. Israel kini bersiap menghadapi serangan balasan Iran menggunakan drone dan rudal balistik.
Serangan Israel ini tentu saja dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan ditujukan pada rudal balistik serta peluncur rudal milik Iran. Pada menit-menit pertama serangan, menurut data dari kantor berita pemerintah Fars dan IRNA, ledakan terjadi di kota-kota Iran seperti Isfahan, Qom, Larestan, Karaj, dan Kermanshah, dan Tabriz, serta juga di ibu kota Teheran. Selain itu, Amerika Serikat juga menyerang kapal-kapal kor pengawal revolusi Islam di Teluk Oman, di mana sebelumnya mereka mengadakan latihan militer bersama dengan Rusia. Pada saat Amerika Serikat terlibat dalam perang dan mulai menyerang Iran secara besar-besaran hari ini, perwakilan Amerika Serikat menyatakan bahwa saat ini serangan Amerika Serikat difokuskan pada target-target militer. Dan tujuan utama dari serangan ini adalah untuk melawan ancaman militer Iran dan melindungi pasukan Amerika. Operasi ini dijelaskan secara resmi, Amerika Serikat telah mengambil langkah melindungi personel militernya di wilayah tersebut. Ini yang kita bicarakan tadi, artinya Trump ingin Israel menyerang Iran lebih dulu. Iran dipastikan menyerang pangkalan Amerika sebagai balasan, sehingga seolah-olah Deratas bukan pihak pertama yang menyerang Iran. Mereka membalas untuk lindungi warga Amerika. Ini diperlukan agar serangan bisa dianggap sebagai perlindungan oleh pemilih. Kemudian, Presiden AS Donald Trump dalam pidatonya kepada rakyat Amerika yang disampaikan larut malam waktu setempat mengonfirmasi bahwa Amerika Serikat telah memulai kampanye militer di Iran. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Tujuan kami melindungi rakyat Amerika dengan menghilangkan ancaman langsung dari rezim Iran, kelompok yang kejam dan mengerikan. Kegiatannya yang mengancam secara langsung mengancam Amerika Serikat, pasukan kami, pangkalan kami di luar negeri, dan sekutu kami di seluruh dunia. Selama 47 tahun, rezim Iran terus meneriakkan kematian bagi Amerika dan melancarkan kampanye pertumpahan darah dan pembunuhan massal tanpa akhir terhadap Amerika Serikat, pasukan kami, dan warga tak bersalah di berbagai negara. Selama 47 tahun, rezim Iran menyerukan kematian bagi Amerika dan melancarkan kampanye pertumpahan darah dan pembunuhan massal tanpa akhir yang ditujukan kepada Amerika Serikat, pasukan kami, dan orang-orang tak bersalah di banyak negara. Сразу после этого обращения в Тегеранском районе Пастер, где Melancarkan kampanye tanpa akhir dan pembunuhan yang ditargetkan. Trump menyatakan kampanye militer akan berlangsung beberapa hari. Kutipan, Angkatan bersenjata Amerika Serikat tengah melakukan operasi besar dan berkelanjutan untuk mencegah ancaman rezim diktator kejam dan radikal ini terhadap Amerika dan kepentingan keamanan nasional kita. Kami akan menghancurkan rudal dan meratakan industri rudal mereka. Mereka menolak melepaskan ambisi nuklir mereka. Dan kami tidak bisa mentolerir ini lagi. Namun, Donald Trump juga memperingatkan bahwa operasi militer di Iran bisa menyebabkan korban jiwa warga Amerika. Berikut kutipan darinya. Rezim Iran berusaha membunuh, nyawa pahlawan Amerika bisa hilang dan kita mungkin mengalami korban jiwa. Hal seperti ini sering terjadi saat perang. Namun, kita melakukan ini bukan untuk saat ini saja. Kita melakukan ini demi masa depan, dan ini adalah misi yang mulia. Telah berupaya semaksimal mungkin meminimalkan risiko bagi personelnya di wilayah itu. Pada saat yang sama, Trump secara langsung menyerukan penggulingan rezim Ayatollah di Iran untuk pertama kalinya secara terbuka. Trump mendesak rakyat Iran mengambil alih pemerintah setelah operasi militer IAEA berakhir. Intinya, Trump saat berbicara kepada rakyat Iran menyatakan bahwa selama pengeboman berlangsung, tentu saja tetaplah berlindung. Tetapi begitu pengeboman berhenti, selanjutnya adalah giliran kalian. Keluarlah dan rebutlah kekuasaan, selagi kekuasaan itu sangat terpecah dan lemah. Selanjutnya adalah kutipan dari Trump. Ketika kami selesai, ambillah kendali atas pemerintahan kalian. Pemerintahan itu akan berada di tangan kalian. Kemungkinan besar ini akan menjadi satu-satunya kesempatan kalian selama beberapa generasi. Bertahun-tahun kalian meminta bantuan Amerika tapi tak pernah mendapatkannya. Tak ada presiden yang siap melakukan seperti yang saya lakukan hari ini. Sekarang kalian punya presiden yang memenuhi keinginan kalian. Mari kita lihat reaksi kalian. Amerika mendukung kalian dengan kekuatan dan daya hancur besar.
Sekarang saatnya untuk mengambil nasib kalian ke tangan sendiri dan membuka masa depan yang makmur dan gemilang yang sudah sangat dekat. Saatnya bertindak, jangan lewatkan kesempatan ini. Saya akan berhenti sejenak dan mohon maaf karena akan sedikit menyimpang. Di kolom komentar pada tayangan saya, kalian sering sekali menuduh saya membuat judul yang katanya menyesatkan kalian. Saya mengajak kalian, terutama yang sering menulis komentar seperti itu, untuk mulai berpikir kritis dan menilai situasi bukan hanya dari judulnya saja. Saya akan jelaskan alasannya. Karena kemarin tanggal 27 Februari banyak media mengutip ucapan pejabat Iran dan Oman terkait kabar perundingan di Jenewa dengan Amerika seolah berjalan sangat baik dan luar biasa. Mereka menyatakan bahwa pada hari Jumat berikutnya akan ada putaran baru perundingan dan seterusnya. Dan kalian saat membaca judul-judul ini mengatakan kepada saya di kolom komentar bahwa tidak akan ada perang. Lihat saja, mereka sudah menyatakan bahwa seolah-olah perundingan telah berjalan sukses. Saya sendiri dalam tayangan saya sudah mengatakan secara langsung bahwa orang Amerika mengatakan sesuatu tentang hal ini. Lalu bagaimana orang Israel menggambarkan perundingan tersebut? Tidak ada. Mereka sama sekali tidak menggambarkannya. Tidak ada penilaian sama sekali. Penilaian positif hanya datang dari Iran dan Oman sebagai mediator. Di tayangan saya sebelumnya, kalian juga menulis bahwa Peci kembali membuat judul yang tidak sesuai. Saya bilang kepada kalian bahwa Amerika siap perang dalam beberapa jam ke depan, bukan untuk negosiasi. Saya menunjukkan Trump memanggil 2 jenderal tertinggi Angkatan Darat AS untuk melaporkan kesiapan militer menghadapi perang. Sumber AIS menyebut Iran menolak kesepakatan Amerika dan tidak akan ada negosiasi lagi. Israel tidak sembarangan membuka tempat perlindungan bom atau mengaktifkan pertahanan udara. Sistem Iron Dome mulai muncul di dekat KNSP, membuktikan tidak sia-sia. Silakan tonton episode saya sebelumnya dan beritahu jika saya salah. Khusus untuk kalian yang komentar soal judul. Lain kali saat kalian bilang judul saya jelek, coba tanyakan pada diri sendiri apakah sedang berpikir kritis. Sebaiknya nilai sesuatu dari isinya, bukan hanya judulnya. Tapi mari kita kembali ke situasi operasional. Serangan udara saat ini menggunakan rudal Tomahawk dari armada Amerika di Teluk Oman dan Angkatan Udara Israel. Serangan saat ini melanda Kermanshah, Teheran, Qom, Ilam, Azerbaijan Timur, dan Luristan. Kini banyak yang menulis soal upaya pembunuhan terhadap pemimpin militer politik Iran, seperti Presiden Pezeshkian, pimpinan Korps Pengawal Revolusi Islam, intelijen, hingga Rahbar Ali Khamenei dan para penasihatnya. Belum ada info resmi atau publik soal itu hingga kini. Media Iran baru saja melaporkan Presiden Iran Masoud Pezeshkian masih hidup dan Ayatollah atau Rahbar ada di tempat aman. Memang ada serangan di rumah mereka, tapi mereka selamat. Pada saat yang sama, kantor berita pemerintah Iran ISNA dan IRNA mengalami serangan siber. Sekitar 2 jam setelah serangan pertama ke Iran, ledakan kembali terjadi di Teheran, Ilam, dan Tabriz. Israel melaporkan roket ditembakkan ke arah mereka, sebagian berhasil dijatuhkan di udara Yordania. Ledakan terjadi di Tel Aviv dan Haifa. Ada laporan peringatan di fasilitas Angkatan Laut AES di Bahrain. Sebuah roket ditembak jatuh di atas Qatar dan roket lain menyerang pangkalan Amerika di wilayah itu. Iran telah dipastikan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Bahrain. Tercatat juga serangan roket ke pangkalan militer Ayayas di Uni Emirat Arab. Laporan ledakan juga muncul di sekitar pangkalan militer Al-Dhafra dan Abu Dhabi. Ruang udara di atas Uni Emirat Arab ditutup, begitu juga di seluruh wilayah Teluk Persia saat ini. Telah dikonfirmasi adanya serangan ke fasilitas militer Amerika Serikat di Qatar, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang merupakan pangkalan militer terbesar. Saat Perang 12 Hari tahun 2025, hanya pangkalan udara Al-Udeid di Qatar yang diserang. Kini Uni Emirat Arab melaporkan korban pertama. Menurut laporan kantor berita Fars yang mengutip Korps Pengawal Revolusi Islam, rudal Iran telah menyerang pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, Al-Salem di Kuwait, Al-Dhafra di Uni Emirat Arab, serta pangkalan armada kelima Jabalam di Bahrain. Namun kemudian akhirnya menjadi jelas mengapa Amerika Serikat menyerukan keamanan warganya tidak hanya di Iran dan Israel tetapi juga di Irak.
Dilaporkan ada ledakan di markas pasukan mobilisasi rakyat pro-Iran di selatan Baghdad, Irak. 2 tewas, 3 luka. Hal ini sudah bisa diduga karena Israel dan Amerika Serikat akan menetralkan sekutu pro-Iran di kawasan sebelum mereka terlibat perang. Begini, orang-orang Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Erbil, itu di Kurdistan, Irak. Perdana Menteri Israel Netanyahu juga memberi pernyataan. Dia menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat Iran untuk menggulingkan tirani dan membangun Iran yang bebas dan damai. Dia menyatakan, kutipannya, "Tindakan bersama kita akan menciptakan kondisi agar rakyat Iran yang pemberani bisa menentukan nasib sendiri. Jadi, intinya perang ini untuk mengganti rezim di Iran." Baik pihak Israel maupun Amerika mengatakan bahwa perang ini akan berlangsung setidaknya selama beberapa hari. Senator Lindsey Graham, sekutu Donald Trump yang mendukung perang melawan Iran dalam beberapa minggu terakhir, menyebut operasi gabungan Amerika-Israel sebagai diperlukan dan sudah lama dibenarkan. Kutipannya, "Akhir dari negara sponsor terorisme terbesar sudah dekat. Tuhan berkati Presiden Trump, prajurit kita, dan sekutu kita di Israel. Kebebasan bagi rakyat Iran yang lama menderita. Operasi ini memang diperlukan dan sudah sepatutnya." Ngomong-ngomong, di sini perlu dicatat bahwa di Gedung Putih pada dasarnya mereka telah menyiapkan satu lagi alasan untuk memulai perang bagi diri mereka sendiri. Karena sehari sebelumnya Departemen Luar Negeri IACM pada dasarnya telah mengambil keputusan bahwa Iran diakui sebagai negara sponsor terorisme. Saya tidak ingat persis kata-katanya, tapi maksudnya adalah bahwa Iran menangkap orang, menahan mereka seperti yang dilakukan oleh orang Rusia, omong-omong. Dan kemudian menggunakan para tahanan itu untuk melakukan diplomasi. Jadi, ini adalah pelanggaran hukum internasional yang sangat serius. Menurut data Angkatan Pertahanan Israel, menjelang kampanye serangan bersama terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel, perencanaan bersama yang erat telah dilakukan selama beberapa bulan. Tujuan kampanye ini adalah menghancurkan rezim Iran dan menghilangkan ancaman eksistensial bagi Israel. Tentara Iran menyatakan akan memberikan pelajaran bersejarah kepada Israel dan Amerika Serikat setelah serangan ke kota-kota Iran. Seperti telah kami nyatakan, setiap pangkalan di wilayah ini yang membantu Israel akan menjadi target Republik Islam Suci dan angkatan bersenjata kami tanpa ragu. Secara umum, perang ini jelas baru saja dimulai dan akan berlangsung cukup lama karena tujuan yang sangat ambisius telah diumumkan. Penggulingan rezim Ayatollah adalah target yang serius, dan Donald Trump serta Israel pada dasarnya harus memenuhinya. Mari kita lihat bagaimana rakyat Iran benar-benar akan bereaksi terhadap semua ini. Jadi, untuk saat ini, saya beri tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Berlanggananlah ke kanal agar tidak ketinggalan episode baru, tekan tombol lonceng, dan jangan lupa menekan tombol suka. Teman-teman, jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda, saya mohon dukunglah kerja kanal YouTube ini secara finansial melalui donasi Anda atau langganan sponsor berbayar, melalui tautan dan detail yang ada di deskripsi video ini atau melalui kode QR di layar Anda. Itu saja, jaga diri Anda baik-baik. Sampai jumpa semuanya.